ada satu makmum yang bersin. Begitu dia bersin, Muawiyah bin Hakam refleks, langsung menjawab, yarhamukallah. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Ngomong sama yang bersin, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Mungkin waktu itu beliau masih awal-awal, masih belum paham sebagian hukum yang berkaitan dengan sholat. Padahal dalam sholat nggak boleh ngomong sama manusia. Khitab, lawan bicara dalam sholat hanya dua. Hanya boleh lawan bicaranya Allah atau Rasulullah SAW. Selain itu nggak boleh, saudara. Kalau lawan bicara selain dua ini, batal sholatnya, saudara. Ini sahabat, yarhamukallah, malah jawab ke yang bersin, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia menjawab demikian, saudara, akhirnya faramahul qaumu bi absarihim. Sahabat-sahabat yang lain pertengahan sholat langsung semua matanya ngelirik ke Muawiyah bin Hakam yang tadi ngomong ketika sholat. Dilirik semuanya, ngeliatin ke sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Begitu diliatin sama sahabat-sahabat, Muawiyah bin Hakam As-Sulami heran. Wa thukla ummiyah ma balukum tanduruna ilayya. Kalau bahasa orang Jakartanya apes. Kenapa kalian semua melihat kepada saya? Jadi tadi habis ngomong lagi sholat, diliatin sama sahabat yang lain, maksudnya disuruh diam, malah ngomong lagi, saudara. Wa thukla ummiyah ma balukum tanduruna ilayya. Kenapa kalian semua lihat pada saya? Kenapa saya dilihatin seperti ini? Gara-gara ini sahabat ngomong lagi yang kedua kalinya ketika sholat, fayadribuna bi afkhadhihim. Sebagian sahabat sampai mukul pahanya, ngasih isyarat, maksudnya diem, jangan ngomong, diem, ngasih isyarat, saudara. Terakhir dia baru sadar, oh maksudnya saya disuruh diem, baru beliau diem. Setelah itu selesai sholat, saudara. Ini sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami dipanggil oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangan beliau habis sholat ngomong, dipanggil Nabi, bayangannya wah diomelin ini sama Nabi nih. Bisa diomelin sama Nabi. Karena kalau kita, saudara saya, lagi sholat begitu ada murid di belakang ngomong, wah tak kemplang, saudara. Mungkin saya bakal diomelin sama Nabi. Ngadep dia ke Rasulullah dengan perasaan takut diomelin. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi dengan lemah lembut, dengan penuh cinta mengatakan, inna hadhihi salah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Innama hiya takbirun wa tasbihun wa tilawatu Qur'anin. Kata Nabi, sesungguhnya yang namanya sholat nggak boleh ngomong. Sholat itu nggak boleh bicara sama manusia. Sholat itu isinya hanya tasbih, takbir, baca Quran dan sejenisnya. Nggak boleh ngomong ketika sholat. Lembut kita punya Nabi Degor ya, saudara. Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah seorang insanun kamil. Seorang manusia yang sempurna. Nabi sempurna di dalam berbagai aspek kehidupan. Di antara bentuk kesempurnaan Nabi, saudara, adalah Nabi sempurna sebagai seorang muallim. Sebagai seorang guru. Sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pengajar. Nggak ada guru, pendidik, pengajar yang lebih mulia dan sempurna dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya status Nabi sebagai pendidik, pengajar, guru. Sampai-sampai, saudara, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan status Nabi tersebut, saudara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Apa kita punya Nabi, saudara? Kata Allah Ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ketika Allah menggambarkan kepada kita tentang seorang Rasul yang diutus di tengah umatnya, yaitu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gambarkan apa tugas Nabi, apa yang dilakukan Nabi. Yatlu alaihim ayatihi, yang dilakukan Nabi buat kita umatnya
yatlu alaihim ayatihi. Nabi membacakan untuk kita ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yuzakkihim. Tugas Nabi untuk mensucikan kita, membersihkan kita, melakukan tazkiyah. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ayyuzakkihim min danasit tiba'. Mensucikan manusia dari karakter yang buruk, saudara. Supaya akhlaknya baik, supaya perilaku manusia baik, dididik oleh Nabi, saudara. Nggak sampai di situ, kita punya Nabi lanjutan tugasnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allim, dari kata-kata allama yu'allimu ta'liman, fahuwa muallimun wa dzaka muallamun fahuwa muallim. Tugas Nabi untuk ta'lim, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama Alkitab, Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hikmah. Sebagian ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, saudara. Nabi diutus ke tengah-tengah kita tidak lain dan tidak bukan diantaranya untuk mengajarkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kita tidak tahu itu semua kecuali melalui baginda Nabi Muhammad. Kira-kira areng Madura sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu Nabi diutus sebagai pengajar, berarti apa ada pengajar yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada guru yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada pendidik yang lebih hebat dari Nabi? Sallu ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, suatu saat Rasulullah keluar dari rumahnya, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, Rasulullah masuk ke masjid. Di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua halaqah, dua perkumpulan orang, saudara. Halaqah yang pertama, perkumpulan yang pertama, yaqra'unal Qur'an wa yad'unallah. Mereka sedang baca Quran dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, orang kumpul baca Quran doa, bagus atau tidak? Bagus. Kelompok yang kedua, yu'allimun wa yata'allamun. Kelompok yang kedua sedang menjalankan proses belajar mengajar, sedang menggali dan mengajarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi masuk masjid dapati dua kelompok ini, apa kata kita punya Nabi, saudara? Nabi mengatakan kullun ala khair. Kata Nabi, dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Amma haula, adapun mereka kelompok yang pertama, fayaqra'unal Qur'an, mereka baca Al-Quran, wa yad'unallah, mereka minta sama Allah, insya'a a'tahum, kalau Allah ingin, Allah berkehendak, Allah akan berikan kepada mereka. Wa insya'a mana'ahum, kalau Allah belum berkehendak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka, saudara. Tapi kelompok yang kedua, kata Nabi, wa amma haula fayu'allimun wa yata'allamun. Adapun kelompok yang kedua, mereka belajar, mereka mengaji. Di situ sallallahu alaihi wasallam beliau langsung mendeklarasikan, innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Nabi, adapun aku diutus tidak lain dan tidak bukan mu'alliman, kecuali sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik. Maka akhirnya Rasulullah duduk dengan kelompok yang sedang belajar mengajar, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi Nabi menyatakan dirinya, beliau diutus sebagai guru, pengajar, pendidik. Nggak sampai di situ, saudara. Ada lagi yang berikutnya, dalil yang ketiga, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya, saudara,
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha meriwayatkan, ketika itu Bapak Ibu sekalian, para istri-istri Nabi dikasih pilihan oleh Allah Ta'ala. Mau milih Nabi atau mau milih dunia. Kalau milih dunia, ya jangan sama Nabi. Kalau milih Nabi, harus siap apapun konsekuensi yang dihadapi, saudara. Di dalam Aqidatul Awam, itu disindir. Antis iniswatin wafatil Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyal. Itu disindir tuh saudara. Dikasih pilihan para istri-istri Nabi, serentak mereka milih Rasulullah SAW. Ketika itu yang pertama menjatuhkan pilihan adalah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Sayyidatuna Aisyah langsung menjatuhkan pilihan, aku pilih engkau ya Rasulullah sebelum yang lainnya. Tapi Ummul Mukminin Siti Aisyah ini cerdas dan cinta luar biasa sama Nabi. Saking cerdas dan cintanya sama Nabi, beliau sampai bilang, ya Rasulullah, tolong jangan bilang ya sama istri-istri yang lain kalau saya sudah milih engkau ya Rasulullah. Jangan sampaikan ke istri-istri yang lain. Jangan sampaikan ke istri-istri yang lain. Maksudnya supaya istri yang lain gak niru. Sayyidatuna Aisyah pengen memiliki Nabi seutuhnya, saudara. Singkat cerita, akhirnya setelah itu Rasulullah SAW menjawab Siti Aisyah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, inni lam ub'ath mu'annitan wala muta'annitan walakin bu'ithtu mu'alliman wa muyassira. Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, sesungguhnya aku tidak diutus untuk mu'annit, untuk bikin orang susah, saudara. Wala muta'annit, aku juga nggak diutus untuk nyari-nyari kesalahan orang. Maksudnya Nabi pengen ngasih pesan ke Siti Aisyah, andai aku harus ngasih tahu ke istri yang lain, aku akan kasih tahu. Nggak ada masalah kalau itu jadi kebaikan buat semuanya. Pengen ngasih pesan seperti itu, saudara. Setelah itu Nabi lagi-lagi mendeklarasikan, innama bu'ithtu mu'alliman wa muyassira. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diutus tidak lain dan tidak bukan mu'alliman, sebagai guru, pengajar, pendidik, wa muyassira, dan untuk bikin mudah, bikin gampang umatnya baginda Nabi Muhammad. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Apa bahasa Maduranya jelas, Beb? Terang. Nah, jelas atau tidak? Bagaimana, Beb? Hah? Jelas atau tidak? Jelas enggak? Ya begitu dah pokoknya. Bingung saya. Terang. Terang. Yang keberapa tadi yang saya sebutkan? Yang ketiga. Masuk lagi dalil yang keempat, saudara. Masih di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu ardah. Sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami suatu saat beliau sholat menjadi makmumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jadi imam, beliau jadi makmum. Ketika beliau sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami bermakmum di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu makmum yang bersin. Begitu dia bersin, Muawiyah ibnul Hakam refleks, langsung menjawab, yarhamukallah. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Ngomong sama yang bersin, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Mungkin waktu itu beliau masih awal-awal, masih belum paham sebagian hukum yang berkaitan dengan sholat. Padahal dalam sholat nggak boleh ngomong sama manusia. Khitab, lawan bicara dalam sholat hanya dua. Hanya boleh lawan bicaranya Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu nggak boleh, saudara. Kalau lawan bicara selain dua ini, batal sholatnya, saudara. Ini sahabat, yarhamukallah, malah jawab ke yang bersin, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia menjawab demikian, saudara, akhirnya faramahul qaumu bi absarihim. Sahabat-sahabat yang lain pertengahan salat langsung semua matanya ngelirik ke Muawiyah ibnul Hakam yang tadi ngomong ketika salat. Dilirik semuanya, ngeliatin ke sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Begitu diliatin sama sahabat-sahabat, Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami heran. Wa thukla ummiyah ma balukum tanduruna ilayya.
Kalau bahasa orang Jakartanya apes, apes. Kenapa kalian semua melihat kepada saya? Jadi tadi abis ngomong, lagi sholat, dilihatin sama sahabat yang lain. Maksudnya disuruh diam, malah ngomong lagi saudara. Wa thukla ummiyah, ma balukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian semua lihat pada saya? Kenapa saya dilihatin seperti ini? Gara-gara ini sahabat ngomong lagi yang kedua kalinya ketika sholat. Fayadribuna bi afkhadihim. Sebagian sahabat sampai mukul pahanya. Ngasih isyarat, maksudnya diem, jangan ngomong, diem. Ngasih isyarat saudara. Terakhir dia baru sadar, oh maksudnya saya disuruh diem. Baru beliau diem setelah itu. Selesai sholat saudara. Ini sahabat Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami dipanggil oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangan beliau habis sholat ngomong dipanggil Nabi, bayangannya wah diomelin ini sama Nabi nih. Bisa diomelin sama Nabi. Karena kalau kita saudara saya lagi sholat begitu ada murid di belakang ngomong, wah tak kemplang saudara. Mungkin saya bakal diomelin sama Nabi. Ngadep dia ke Rasulullah dengan perasaan takut diomelin. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi dengan lemah lembut, dengan penuh cinta mengatakan, Inna hadhihi salah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Innama hiya takbirun wa tasbihun wa tilawatu Qur'anin. Kata Nabi, sesungguhnya yang namanya sholat nggak boleh ngomong. Sholat itu nggak boleh bicara sama manusia. Sholat itu isinya hanya tasbih, takbir, baca Quran dan sejenisnya. Nggak boleh ngomong ketika sholat. Lembut kita punya Nabi Degor ya saudara. Saya mau tanya, orang Bangkalan jawab yang kompak. Nabi cara mendidik sahabatnya indah atau tidak? Indah atau tidak? Indah luar biasa. Ini sahabat terpukau saudara. Ini sahabat terpesona. Mendapatkan perlakuan, didikan begitu indah dari Nabi. Akhirnya statement dia diabadikan di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Apa kata sahabat tadi? Wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, aku nggak pernah ngelihat guru, aku nggak pernah ngelihat pendidik, aku nggak pernah melihat pengajar, baik sebelum atau sesudah Nabi, yang pendidikannya lebih bagus dari baginda Nabi Muhammad. Maka nih, Nabi nggak bentak saya, wala syatamani, Nabi nggak ngehina saya, wala darabani, Nabi nggak mukul saya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, indah saudara. Kita punya Nabi sebagai seorang guru, pendidik, pengajar, indah. Wallahi wa rabbil Ka'bah, demi Allah, nggak ada guru yang lebih hebat dari Rasulullah SAW saudara. Nggak ada. Apa tolak ukurnya keberhasilan guru? Di antara tolak ukur keberhasilan guru, di antaranya salah satu di antaranya barometernya tolak ukurnya kalau muridnya sukses. Kesuksesan murid itu tanda gurunya sukses saudara. Saya kasih contoh Abuya Said Muhammad bin Ali al-Maliki qaddasallahu sirrah wa rahimahullahu rahmatul abrar. Bagaimana murid-muridnya Abuya? Beliau berhasil mencetak ulama aulia, bukan cuma ulama saudara. Murid-muridnya aulia, salihin, ulama kubar. Beliau berhasil mencetak murid-murid yang luar biasa. Ini tanda berarti gurunya sukses. Itu salah satu tolak ukur saudara. Kalau ini kita jadikan tolak ukur, kita terapkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka siapa murid-muridnya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Belum lagi asyrah mubasysyirina bil jannah, Sa'dun Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidah wa Zubairun Sadatun Ghuraru wa Hamzatun wa kadzal Abbas sayyiduna wa najluhul habru man zalat bihil ghiyaru. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain saudara, dari kota Makkah, Madinah, Makkah, Madinah, di tengah-tengah gurun pasir saudara, yang sebelumnya mungkin gak banyak dikenal oleh orang-orang yang lainnya, akan tetapi Nabi berhasil mencetak orang-orang yang dahsyat, yang hebat, yang menggoncangkan dunia, yang berhasil membuat Persia tunduk, Romawi tunduk, bangsa-bangsa lain tunduk. Muridnya Nabi menggoncangkan dunia saudara.
Kalau tidak ada murid seperti muridnya Nabi, maka tidak ada guru seperti Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Luar biasa saudara.